Udah ya, pasti record ya. Oke. Selamat malam buat semuanya. Kita akan banyak belajar tentang marketplace dari ahlinya. Kita pengen tanya-tanya. Tadi sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, tadi saya ada ngobrol-ngobrol Paulus bahwa kalau menurut saya semua ini baru akan beres kalau obatnya sudah ketemu, vaksinnya sudah ketemu. Dan akibatnya kita akan serba salah sampai vaksin ketemu. Tapi ternyata Pak Paulus punya pandangan yang sedikit berbeda tentang itu. Boleh diceritain Pak Paulus? Ini pandangan personal ya, pandangan personal yang menggabungkan semua faktor. Jadi nothing to do dengan hanya pandangan profesional. Saya melihat sekarang ini dunia justru bersatu. Jadi gara-gara COVID ini ada persatuan yang tidak kelihatan. Mungkin jangan lihat di sosial media yang kelihatan, tapi semua itu justru connected. Dengan digital itu semua connected. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan effort kita itu menjadi satu kesatuan. Jadi tanpa sadar semua, kalau saya membaca dari report-report, dari medical, dari segala macam bersatu. Itu sebabnya saya believe COVID ini akan segera diatasi karena sudah ada persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini worldwide and global alliance. Nomor satu, sekarang seluruh dokter, seluruh research development dunia, baik pemerintah maupun swasta bersatu untuk bersama-sama menemukan vaksin. Ada yang secara global atau regional berkumpul, ada yang masing-masing ketemu. Hanya dua objektif. Satu, kalau katanya ketemu dia paling kaya, atau kalau ketemu dia bagian bagus seperti rapid test di Korea langsung mendadak semua kaya terus turun. Jadi semua itu berlomba-lomba untuk kepentingan humanity maupun mereka sendiri. Jadi seluruh riset ditantang ini, seluruh dunia ditantang untuk put any effort untuk melawan COVID. Jadi Anda bayangkan dulu biasanya cuma beberapa influenza, hanya beberapa orang. Sekarang every PSD melawan. Itu nomor satu. Nomor dua yang positif adalah nomor dua setiap agama Kristen segala macam sekarang bersatu untuk melawan ini secara spiritual. Kali ini teman-teman kita yang Muslim mengadakan puasa pada waktu Paskah kita. Jadi seluruh dunia orang-orang Kristen, Buddha, Islam semua bersatu untuk melawan ini secara spiritual. Tidak ada yang sekarang tembok-tembok gereja Iran semua apapun tidak ada ribut lah, semua bersatu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting, seluruh bisnis sekarang bersatu untuk nyiapin diri supaya segera berlalu dan after COVID berbeda. Semua orang bisnis sudah mempersiapkan the new era. Jadi sekarang jadi kita nanti kembali lebih cepat. Kenapa? Karena kita tidak kembali ke yang lama. Tidak kembali ke Desember tahun lalu nih. Nanti waktu kita kita akan kembali ke new era yang sudah dipersiapkan. Dari 3 poin ini kalau saya pikir personally ya, Juni ini akan selesai. Juli, Agustus, September mulai penyesuaian. Dan akhirnya Oktober sudah mulai kembali normal. Tergantung bisnisnya. Tidak semua bisnis bisa return normal ya. Misalkan otomotif. Tapi the rest menurut saya, pandangan saya sekarang ini belum pernah saya melihat global effort together, baik dari medical, baik dari bisnis maupun dari agama. Semua dua bersama menongking supaya penyakit ini pergi. Dan 3 persatuan ini kok rasanya kita tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya, ini baru tahu buat saya tidak mengkhawatirkan sekarang. Karena semua, ya termasuk kita hari ini gitu kan ya. Kita hari ini kan expect setelah selesai ini, expect dari hasil 1 jam ini Anda semangat untuk menyiapin bisnis Anda supaya bisnis Anda berubah. Anda bisa shift dengan berubah. Kemudian kita nggak mau kembali rasanya. Apakah kita mau kembali bisnis secara Desember? Saya bilang saya nggak mau. Buat apa? Masih tinggalin tuh bisnis Desember. Dan saya mau mulai tahun depan Januari dengan new business karena new normal, new apapun dengan. Jadi saya nggak mau go back. Ini yang lama udah sekarang ini persiapan betul. Itu kira-kira Pak Andi. Oke. Dalam hal ini mungkin kita berbeda pendapat, tapi saya berharap yang Pak Paulus yang terjadi. Gitu. Iya betul. Justru itulah perbedaan menarik. Gitu. Nah, Pak, saya pengen tanya, kalau gitu orang lagi mempersiapkan sesuatu yang baru. Nah, bagaimana dengan bisnis kami, teman-teman gitu ya, di Bandung yang Bapak bisa kasih masukan? Saya dengar Bapak ada bilang bahwa ada bisnis yang akan kena pengaruh yang sangat kuat, sampai dibilang terkapar, terpapar, terhindar, terbang. Nah, contoh yang kena sangat kuat dalam gara-gara COVID ini, maka perhotelan, penerbangan, transport, turisme, infrastruktur, dan properti.
Sementara yang terpapar itu restoran, kafe, IT, arsitek, legal, konsultan, otomotif ready, konstruksi juga. Ya. Terhindar itu catering, tambang, logistik, high-end, industri agro. Yang terbang itu yang berhubungan dengan medical, obat-obatan, food industry, dan juga online. Nah, kira-kira apa yang Bapak bisa kasih masukan buat kami nih? Nggak semua perusahaan besar ya Pak, tapi kira-kira apa yang bagaimana dengan sektor-sektor usaha yang beberapa hal ya. Satu, sektor usaha ini pasti dipengaruhi oleh kondisi market. Jadi kalau market ini kembali, revenue itu bicara soal supply dan demand. Waktu supply dan demand yang saya digambarkan Pak Andi tadi adalah sektor usaha yang secara industri pasti kena. Karena apa? Karena demand-nya nggak ada. Kayak hotel, demand-nya nggak ada. Ya sudah, pasti akan masalah, dia terkapar gitu ya. Kalau memang demand-nya ada. Apalagi supply-nya tinggi, dia punya aset heavy. Sudah nggak ada, asetnya heavy, kayak hotel, kayak transportation, kayak tourism di Bali. Mau diapa-apain nggak bisa. Anda mau lakuin ya nggak bisa. Nanti strateginya next ya. Apa yang strategi? Itu mau diapain nggak bisa. Kemudian kalau sektornya misalkan demand-nya rendah, tapi supply-nya masih rendah karena dia aset light, kayak resto, street vendor, service solution, arsitek, segala macam, masih lumayan aman, saya sebut dengan terpapar. Karena industrinya memang begitu, yang tadi Pak Andi cerita begini. Cuman buat saya poinnya gini, jangan sampai industri itu memang secara supply demand makro kena, tapi tidak berarti individual company di industri itu kena. Karena dari studinya McKinsey, misalkan contoh ya, saya kasih contoh sembarang aja, angka misalkan, contoh industri airline, itu drop sampai 95%, habis tinggal 5%. Tapi ada airline tertentu yang tetap bagus, karena dia menyediakan sesuatu yang different. Misalkan kayak gitu kan ya. Jadi kita masih lihat, misalkan contoh di semua lah, industri apapun gitu kan ya, otomotif, mungkin turunnya bisa 60-70% di China, malah bulan pertama minus 85% di China. Tapi tidak selalu seluruh peserta industri di China yang turun di 85 turun. Ada market tertentu, bidang tertentu, ya industri auto tertentu itu produknya bagus, dia cuma turunnya 10%. Jadi buat kita itu yang paling penting, bagaimana kita, oke, industrinya turun 60, kalau saya turun 20, saya akan menjadi the last man standing. Wow. Nggak usah worry mengenai industri. Misalkan kayak hotel tadi, 95%, tapi ada dua hotel, justru sekarang di Singapura itu okupansinya di atas 95%. Kenapa? Menyediakan khusus untuk orang-orang yang kena COVID di daerah sana, gitu kan ya. Di daerah Orchard. Apartemen yang full, karena banyak orang ke sana dan orang Indonesia nggak bisa balik, malah penuh di sana. Jadi apartemen full, bukan kalau ditanya apartemen gimana, nggak ada, tapi karena dia pas. Jadi kembali, justru di sini hebatnya adalah gitu. Jadi nomor satu industri boleh, tapi Anda tidak perlu jadi terkapar karena ini. Tapi yang kedua, yang paling penting, dalam koordinasi begini Pak Andi, big corporation tuh gampang collapse dibandingin small corporation. Karena big corporation tidak agile. Ya, apalagi dia sudah growth-nya by debt, dengan debt kemana-mana, kayak kasusnya 1929 itu dengan waktu adanya anak Spanish flu, Dow Jones turun dari 381 dan kembali lagi 24 tahun kemudian 381, yang gede-gede hilang, kayak Fortune 500 dari tahun berapa, mulai tahun 50, yang tahun 90 habis tinggal 20%. The rest habis. Kenapa? Karena makin grow, dia grow by debt. Yang berhutang menjadi budak yang mengetahui. Orang nggak percaya kalimat itu. Utang itu kalau accounting 101, utang itu paling murah dibandingin equity. Banyak orang berani utang karena utang itu paling murah dibandingin equity. Equity paling itu diajarin begitu. Tapi saya nggak believe itu. Saya nggak believe itu. Saya nggak believe itu. Jadi apa namanya? Apa yang terjadi ya apa namanya? Apa yang terjadi? Lebih konservatif. Jadi kami nggak banyak utang, berarti dengan ada kondisi aman. Yang paling berat adalah corporation growth dengan utang. Dengan growth dengan utang, sekarang dia nggak bisa bayar,
Karena untuk kembali ke bisnis misalkan butuh 3 tahun, padahal dia mikirin cash flow waktu interestnya itu dengan cepat, butuh 3 tahun dia kolaps. Dan banyak akan bisnis kolaps nih. Ingat tahun 98, properti, orang yang punya properti habis, konglomerat habis. Apakah mereka kurang bagus? Enggak, karena too big, dan big-nya by that. Jadi dua hal ini sangat penting, yang saya bilang kepada teman-teman. Jadi nomor 2 tadi, small and medium enterprise startup, Anda mestinya lebih resilience. Karena Anda nggak punya aset heavy. Tapi hati-hati, kalau Anda sekarang tidak main-main, mulai pakai utang, pakai begini ya repot. Yang paling kuat startup. Nah, startup sekarang mesti kuat. Tapi kalau startupnya burning money, sekarang cepat di stop. Karena Anda sebetulnya belum punya. Jadi nanti akan terjadi siklus 1929 yang akan muncul justru small and medium enterprise company yang akan jadi kuat. Wow, jadi sebetulnya ini ada sebuah kesempatan yang besar buat semua orang ya Pak ya? Ya, seperti kasus 97 Pak Andi. Justru karena kasus 97, konglomerat semua habis, dimiliki oleh orang-orang baru yang dulu tidak pernah tahu siapa. Memunculkan pengusaha baru yang tidak pernah tahu. Iya. Ya, 2008, 2009, memunculkan pengusaha-pengusaha baru tingkat 2 yang tidak pernah tahu. Tahun 2019 memunculkan Eric Chan dari Zoom yang tidak pernah tahu. Dia start bisnis mau mati 2012. Ditolak. 5 juta atau enggak. Sekarang dia luar biasa begitu kan ya. Nah, kalau melihat kesempatan itu, terus apa saran Pak Paulus buat kami, buat teman-teman semua, apa langkah prioritas yang harus diambil saat-saat ini? Kembali kalau kita bicara soal secara total, kan kita kembali pakai 5C aja. 1, Anda nomor 1 yang paling utama, C pertama, your cash. Cash is your DNA. Cash is your blood. Nah, buat sekarang cash kamu harus perhatiin benar-benar. Nggak perlu mikir profitability sekarang ini. Udahlah, tinggalin profit dulu. Accounting itu profitability. Yang penting your cash. Kalau jualan, saya bisa diutangin. Saya beli harga mahal, tapi utang 3 bulan. Jangan. Lebih baik kalau bayar cash berapa harganya. Jadi cash is very important. Do you have cash? Enggak. Jadi cash flow ini yang sangat penting. Jadi Anda harus main dengan EBITDA. Ya, dengan EBITDA kuat, cash flow-nya itu nomor 1 lah. Kalau sampai cash jadi udah Anda nggak tahan, Anda harus yang kedua, harus dipikirin, baru mikirin cost. Jadi jangan cost dulu, karena yang penting cash. Gimana apa yang jual inventory, jual yang ada cash. Yang kedua baru mikirin cost. Nah, kalau cost-nya harus diberesin, apakah OPEX-nya segala macam, kita harus beresin mengenai cost, ya kan? Setelah cost kita bicara apa? Setelah cost kan. Nah, tentunya mau nggak mau, mesti harus capital. Kita mesti tambahan capital, ya kan? Nah, kalau capital kita udah nggak kuat, baru terakhir kita bicara soal customer, ya. Customer ini mana yang nggak boleh nggak usah dijualin deh. Nah, terakhir paling lambat 5 itu adalah competence atau people. Jangan sampai mencat orang. Ya. Jadi kalau ini kita tergantung dari masing-masing industri, tidak usah urutan 1, 2, 4, 5 sih. Tapi masing-masing industri harus punya 5 scene. Misalkan industri tertentu yang lagi berat, yang kalau Anda cash-nya nomor 1 problem, beresin cash-nya dulu. Kalau ada cost-nya problem, beresin cost-nya dulu. Kalau capital-nya, utangnya terlalu banyak, cepat-cepat, gitu kan ya. Jadi 5 customer-nya yang top-top jangan dihilangin. Justru sekarang kesempatan kalau Anda tidak punya jualan. Saya pernah konsultasi sama 1 orang, dia bilang, Pak, saya nggak bisa jualan nih. Ya, kesempatan kamu sekarang temuin customer pada waktu nggak jualan ini. Nanti waktu bisnis bagus, itu customer balik kamu. Jadi tidak perlu jualan. Sekarang tujuannya bukan jualan, adalah customer retention, customer dekat. Jadi masing-masing industri beda-beda Pak Andi. Tapi itu 5C itu adalah the core of the core dari problem pada waktu kondisi disruption seperti ini. Oke. Jadi cash-nya kita harus betul-betul perhatiin saat ini ya. Bukan berarti utama, day and night, daily. Benar-benar kita jangan main-main soal itu. Jadi daily kita harus nggak bisa lolos begitu. Jangan sampai lolos. Misalkan kita lihat, contoh lagi kurang cash, inventory daily mana yang bisa kita jual, cari customer, cari ini yang bisa kita jual, supaya karena kadang-kadang untuk cari financing activity, untuk cash flow, financing itu berat.
ya kan? Oke. Jadi kembali kalau Anda bisa dari operating cash flow bagus, tapi kalau nggak bisa, kalau ada Anda punya line bank dan Anda yakin misalkan sampai Desember baru selesai, saya ambil dulu banknya. Walaupun nanti ada beda interest margin. Saya ambil dulu secure, saya ambil sekarang, kemudian saya simpan di deposito walaupun ada different interest saya lakukan. Karena nanti belum tentu saya akan dapat untuk financing. Oke. Wow. Sampai segitu ya, Pak ya. Sekarang kalau memang Anda nggak punya equity ya, langsung berani seperti itu. Karena kalau enggak nanti dangerous. Kalau Anda nggak kalau yakin apalagi Desember baru selesai, Anda harus punya 12 bulan, berarti kan dari Maret sampai Maret tahun depan. Cash flow-nya harus kuat. Nah, untuk itu gimana? Ya sudah ngambil lainnya bank dia ada, ambil dulu. Masukin di deposito, paling beda interest margin 3-4%. So what? Yang penting ada darah segar daripada Anda mati di belakang, ya. Oke. Thank you, Pak. Cost harus diturunin. Capital tadi Pak Paulus malah sudah kasih beberapa alternatif ya, bahwa capital kalau saat-saat ini tadi ada beberapa cara yang kita bisa ambil walaupun sudah ada risiko, harus betul-betul berhitung, tapi hal-hal itu ada alternatif langkah yang bisa kita ambil. Customer harus diperhatiin, customer yang bagus, coba tetap dijaga, dan juga kita jaga kompetensi kita yang terakhir itu ya. Nah, Pak, di saat yang sama kita harus mikirin cash, di saat yang sama kita mesti mikirin next kita harus apa. Itu gimana caranya ya, Pak ya? Namanya kan kita hidup juggling act. Justru buat saya sekarang nggak mikir yang lama. Old lah. Udah yang lama biarlah berlalu. Yang baru terbit. Sekarang fokusnya pengusaha, apalagi yang SMP, apalagi yang small and medium enterprise, apalagi yang startup. Itu enak. Karena Anda tidak punya pas yang menjadi menjadi beban berat untuk Anda. Jadi kalau saya sekarang ini mikirin juring, yang penting juringnya tadi 5C harus diberesin. Tapi posnya Anda pilih bahwa Anda harus pikir apapun bisnis Anda. Contoh gitu ya. Jadi tidak harus dipikir nanti posnya seperti apa. Karena ini yang sangat menentukan kita. Saya selalu bilang contoh yang paling gampang kan restoran, supaya semua orang gampang. Kalau sekarang dulu restoran Anda cuma dine-in, ya. Kerja cuman dine-in, kemudian adanya di office. Nah sekarang kalau di juring COVID ini kan nggak ada, karena harus rubah dulu nih sekarang, gimana kita dari dine-in menjadi delivery, harus ada divisi delivery, merubah central kitchen jadi dirubah, semua sekarang rubah, hotel nelponin istri saya, oh Bu bisa diambil nggak, semua yang di sini delivery luar biasa nih, restoran fine dining pada delivery, itu kan juring. Nah post COVID-nya kayak gimana? Dia harus mikirin mungkin ada divisi baru. Malah kalau di post COVID jangan mikirin jualan makanan dong. Coba kamu tawarin, saya punya resep, saya punya saus khusus untuk bikin takoyaki. Kamu mau beli itunya enggak? Jadi bisa merubah karena nanti digital. Karena nanti orang udah biasa mencet. Jadi kembali dia udah biasa sekarang masak semua sendiri. Dengan di rumah sekarang udah biasa masak, kenapa nggak nawarin paket-paket yang frozen, paket apa, sehingga orang udah biasa. Nanti, apakah saya akan kembali seperti yang lama? I don't think so. Sekarang semua beli apa-apa, Pak, pakai e-commerce. Saya dulu nggak pernah mikir, enakan jalan-jalan ke mall. Ternyata baru di-find oleh istri saya, harga-harga di mall dibanding sama harga di pencet sama aja. Kita sampai di rumah. So what is the point kita datang ke mall? Kita ke mall makan aja, nggak usah beli apa-apa kan? Mau beli sayur buah ngapain kita milih-milih? Udah pencet aja. Dan ternyata lebih murah. Sampai di sini nggak pusing, nggak bawa. Di mall enjoy aja, gitu kan ya. Nah itu tidak akan pernah kembali lagi sekarang. Semua tidak akan kembali. Dia nggak akan kembali. Semua yang udah pernah Zoom nanti nggak pernah mau WA call. Kalau bisa 2-3 orang pakai Zoom aja enak. Bisa direkam, bisa begini, ya kan? Jadi kembali kalau yang masih pakai WA call masih begitu akan ketinggalan karena nanti akan banyak ada stream apapun, orang-orang bisa dengan keluarganya kumpul semua gitu. Nah, berarti salah satunya kita mesti memperhatikan apa yang hari-hari ini sedang naik daun sekali, cara hidup ini ya. Nah, itu yang kemungkinan akan terus menjadi permanen ya. Akan justru ini buat saya dunia akan sedikit digitalnya tuh sedikit faster. Jadi kita dulu pikir 2030 akan jadi seperti ini seluruh dunia dengan penerapan 5G menuju ke 6G. Sekarang yang kita pikir dunia 2030 akan terjadi shifting dari traditional economy menjadi online economy,
Itu orang duga maks paling cepat 2030 semua salah. Begitu ada disruption seperti itu langsung terjadi kemarin. Sekarang nggak ada orang. Sekarang dikit faster buat saya bilang dibanding yang lain. Jadi kalau perusahaan kita masih berpikir sama yang lalu, Anda ketinggalan. Anda harus dikit faster. Semua sekarang harus online semua. Anda harus bukan hanya online untuk jualan e-commerce ya, tapi online adalah your interaction dengan customer. Ya gereja-gereja sekarang. Do you think that gereja akan sama? No way. Sekarang saya expose any preacher in the world. Kemudian kalau minggu saya bisa expose to 6 khotbah from ini. Saya pilih dari Amerika, saya pilih semua, saya pilih. Dan begitu dapat gini yang begini, saya tidak akan kembali lagi nanti kalau sampai sedikit minggu, mungkin nggak pada ke gereja, enakan online aja. Karena ini online nggak bisa di stop. Yang akan nyetop online akan mati. Gereja-gereja yang tidak punya online akan mati. Kenapa? Kebutuhan sekarang ada Bible study online, kemudian akibatnya ini sudah menjadi kebutuhan. Saya jadi butuh nih. Saya udah ikut nih online Bible study tiap hari Rebo. Kemudian saya ikut online Harvard. Udah online Harvard, saya ajak keluarga dan juga anak buah saya, yuk kita bikin online Harvard, nanti saya teaching. Setelah sama-sama ya, ini course-nya kita teaching. Ternyata di seluruh dunia di sana kalau mau ujian bayar $25. Kalau nggak kita belajar, jadi saya bisa belajar banyak C550 Python untuk language. Ternyata free semua. Jadi kalau gini semua orang akan jadi pintar bikin. Jadi ini tidak akan kembali. Jadi saya yakin terutama yang sangat untuk gereja dan orang-orang kalau tidak menyikapi ini bagus dengan kuno, ya pasti akan bilang ya persekutuan hanya di rumah Tuhan gitu-gitu. Kamu akan ketinggalan. Itu benar. Cuman jangan lupa bahwa dunia sudah berubah. Anda bisa equip kita tidak seminggu sekali. Sekarang Pak Andi bisa tiap hari datang, saya klik, langsung IG live, begini. Ini udah jadi kebutuhan nanti. Jadi saat teduh bersama seluruh komsel, nggak perlu datang lagi. Ngapain datang bersama-sama? Itu sebulan sekali aja. Tapi lebih intens dengan gini, Anda tidak travel, tidak di sini, lebih dalam, dan bisa interaksi. Kembali, the world will not be the same again. Oke. Jadi kunci dari semuanya ternyata sebetulnya kita harus kreatif hari ini. Iya. Ya. Kita betul-betul harus kreatif, kita harus cari akal. Tapi kan memang kondisinya nggak semua orang sepintar itu, Pak. Kalau Paulus dari cara ngomong dan cara ngomong aja kita sudah tahu Pak, Paulus ini kira-kira gitu. Tapi juga nggak semua orang sepintar itu. Apa saran Bapak buat kita yang nggak sepintar itu? Justru enggak, bukan orang pintar nih. Yang survive adalah orang yang kepepet, Pak. Menarik sekali. Menurut saya ini yang dimanapun di seluruh dunia itu orang kepepet. Ya kenapa? Dia tidak ada pilihan. Kayak Jack Ma, ditolak 30 kali. Orang yang kepepet itu menghasilkan rebellious. Jadi yang saya butuhkan sekarang, kreativitas tanda petik, jangan negatif ya. Yang dibutuhkan sekarang adalah orang yang rebel terhadap kondisi yang dia tidak mau alami. Jadi rebellious ya dalam arti positif ini, dia mau change the way we do, ini akan jadi sukses. Jadi bukan orang yang pintar-pintar kreatif itu cuma pintar ngomong, punya ide, tapi nggak berani, ya nggak ada gunanya. Karena orang bisa jadi ngomong bagus, dia not the day, berani nggak jalanin. Tapi kalau orang nekat, ya kepepet dan bondo nekat, itu ngerti dikit jalan, makanya dia sukses. Hampir semua kayak itu ya. Itu adalah kondisinya gitu. Ada orang yang pinter dan nekat kayak Bill Gates, tapi banyak orang yang kayak Bill Gates itu ribuan. Tapi siapa yang jadi Bill Gates? Berapa orang di Harvard kayak Mark Zuckerberg itu ribuan. Tapi kenapa jadi? Karena orang pinter nggak nekat, ya kan? Tapi kalau udah bodoh nekat jadinya preman, kan gitu aja. Mau sukses atau mau preman. Yang paling penting adalah sikap kepepet ini harus nekat. Karena toh kalau orang level small and medium enterprise bangkrut kan nggak apa-apa. Makanya kenapa kok SMB itu akan strong di seluruh dunia, akan boom. Karena nothing tulus. Tapi kalau kayak big corporation itu too big to fail. Mau bikin gini nanti kalau gagal gimana? Bukannya big corporation sekarang ini nanti Anda lihat ya. Januari tahun depan di Dow Jones itu akan banyak big corporation yang termehek-mehek. Jadi sekarang ini bukan pintar, memang kita kreatif, tapi juga penting mental ya Pak. Mental. Itu adalah orang tidak mau
Iya. yang nggak mau menyerah, berani mencoba, nothing tulus. Jadi saya harap kita semua ini jangan putus asa dengan kondisi ini. Jangan melihat saya ini sangat malang sekali, nasibnya sial sekali, baru mulai begini, tapi justru yang besar-besarnya malah akan lebih sulit ya Pak. Iya, karena dia sudah utang besar, bank besar, segala macam besar. Misalkan kalau orang baru beli jalan tol saya, begitu semua beli, sekarang tolnya beli itu, saya gimana? Nggak bisa ngerti apa-apa. Ya. Tapi yang penting champion spirit. Tadi saya bilang adalah mental itu ya. Mental kepepet dan bonek itu buat saya champion spirit. Nah ini yang sekarang akan dites ini. Justru COVID ini buat saya ada 3 tes. Tes character of you as a leader of the organization. Ya. Tes character of you as a person individual. And tes you sebagai subordinate. Jadi 3 ini, sebagai leader kayak gimana, sebagai leader kayak gimana, dan sebagai you kayak gimana. Ini akan sama di family juga sama. Ini tes. Apakah kita benar-benar mencintai istri kita seperti yang lalu dengan kondisi terus pertama. Iya. Tapi kalau as a leader di corporation, ini akan lihat nih. Sekarang leader kondisi mana yang otaknya mikir karyawan, apa yang otaknya cuma mencat. Apa yang mikir diri sendiri, dia santai-santai, karyawannya mendekat yang karena ketahui semua karakter akan kebuka. Jadi ternyata buat saya itu kalau kayak gini mikirin diri sendiri ya, mana yang ini semua akan kebongkar. Iya. Wow. Jadi sekali lagi ini itu ada banyak kesempatan yang akan terbuka dan juga kita mesti lihat kesempatan yang terbuka itu lihat dari pola hidup yang sekarang sedang terjadi. Ini bisa jadi sesuatu yang permanen. Memunculkan new breed of entrepreneur besar-besaran ini. Wow. Kalau kondisi kayak gini, lah Anda coba ikut online Harvard gratis, saya sarankan. Namanya Entrepreneur and Emerging Market. Itu diajarin cara ini. Kalau kondisi kayak gini, itu gimana menciptakan. Jadi kalau Anda ikut online Harvard itu entrepreneur emerging itu dia dikasih contoh dalam keadaan India yang kayak gini keluarnya apa kayak gini. Sekarang kita bisa dikasih ada 5 tanda misalkan digital kemudian akan jadi kayak gini. Kita justru bisa menciptakan bisnis baru dari produk services brand yang ini akan memunculkan kok. Saya believe akan muncul another 100 pengusaha-pengusaha baru justru karena mempersiapkan di COVID ini. Ya. Karena mereka melihat yang mau melihat kondisinya dan menerima kondisinya itu seperti ini. Ya. Percayalah Pak, dunia itu zero sum game. Jadi pasti ada orang yang kolaps, pasti ada orang yang muncul lah. Pertanyaannya kita mau masuk yang mana? Kita mau jadi victim atau victor? Kalau kita mau jadi victor, nah ini itu pasti banyak ide baru, banyak bisnis baru. Saya aja, walaupun saya masih profesional, sekarang ini saya bisa udah menemukan banyak, saya bisa lakuin gini-gini. Bagaimana mau monetis sana sini-sini. Saya udah punya banyak nih, kalau tadi monetis sekarang udah banyak. Ya, bisa gini-gini yang nggak pernah kita pikir sebelumnya. Banyak hal yang bisa kita pikirkan, wah nanti kalau kita bikin gini ya, bikin kayak gini ya. Tapi kembali karena saya Bapak bilang, kalau kita kolaps pun nggak usah putus asa sebenarnya Pak ya? Enggak lah, malah kadang-kadang mengkolapskan diri kalau bahasanya saya kan. Kalau Anda udah lihat customer-nya nggak ada, semua supply nggak ada, demand nggak ada. Ada satu grup, ada satu teman-teman di Bandung yang calling, Pak, saya itu secara total oke. Iya, tapi kalau kamu subsidi cabang-cabang kamu yang jelek, kamu harus realistis, cabang ini jelek. Ya, misalkan contoh dulu digitalnya cuma 10%, sekarang jadi 40%, Pak. Dengan digital online 40%, wah growth-nya luar biasa 400 kali, Pak, 40 kali. Tapi yang offline kamu jelek. Oh, tapi secara total bagus ya jangan mikir yang 40% itu jadi yang 30% tambahnya itu masukin tabungan. Kamu harus pikir yang sama. Nah, cabang-cabang itu harus ditutup segera. Jangan karena model digabungin jadi kelihatannya Anda oke. Wrong. Karena 40% itu akan jadi the new normal nantinya. Anda harus based on itu. Jadi banyak orang sekarang nggak berani cut loss. Yang jadi masalah adalah orang tuh nggak berani cut loss. Dulu Pak, saya beli saham at 6.200, sekarang udah 4.400. Mestinya 5.000 dijual dong. Sekarang beli. Hari ini beli dong. Karena naik. Misalkan kayak gitu. Ya udah cut loss. Kalau nggak berani cut loss ya nggak bisa. Bisnis tuh harus berani cut loss. Ya. Edison bangkrut berapa kali sebelum masuk?
Nah kalau pegangin terus ya sudahlah, tutup aja bisnisnya, and then kita bikin bisnis baru lagi daripada your effort untuk protecting bisnis yang eroding terus. Iya. Jadi intinya jangan putus asa, intinya mental untuk terus berjuang, mencari. Kalau kita merasa nggak pintar, jangan putus asa juga, karena kepepet itu justru membuat kita bisa survive. Yang penting jangan putus asa tadi ya Pak. Betul, never give up dan no nonsense. Di dalam IG saya kan saya udah bilang, 2 hal yang jangan lupa, orang itu punya 2 nih, no nonsense dan never give up. Ya, jadi kalau kita nggak punya sikap itu ya repot ya. Cuma never give up juga nggak ada gunanya. No nonsense. Ini kan nggak mungkin, gini nggak, no nonsense. Kerjain dulu. Gagal itu setelah dicoba 3 kali baru nggak muncul. Sekali belum tentu gagal, belum berhasil. Jadi kalau seperti kasusnya di Hudson Yard itu sekarang jadi luar biasa. Itu karena no nonsense dan never give up aja attitude-nya. Nggak akan pernah bisa, coba aja. Iya. Menarik. Ini mungkin saking terkesannya ada kepikir mau nanya apa. Tapi memang apa yang Pak Paulus Bambang cerita itu harus kita renungkan, harus kita renungin, kita pikirin. Kalau saran saya jangan merenungkan itu ya. Tapi berpikiran dengan teman-teman supaya siapa tahu di situ akan tercetus lebih banyak ide. Karena ini masanya kita berkolaborasi, bukan masanya kita main sendiri. Dan kita ngobrol dari sana, dan yang sempat bisa muncul, bahas di circle grup kita bahas saya ini ada banyak hal baru yang bisa kita kerjakan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan hal terjadi, mungkin karena Tuhan mau bawa ke suatu tempat yang baru, dan Tuhan mau membawa kita mengalami sesuatu yang baru. Saya harap sesuatu yang baik juga buat kita, dalam buat kondisi kita ya. Dan saya pikir, yuk sama-sama renungkan sama-sama, jangan putus asa, jangan menyerah. Kalaupun harus kolaps saat ini juga, itu bukan ending dari semuanya, bukan di end dari semuanya. Yuk kita berpikir, cari jalan lagi, karena selalu akan ada jalan, selalu akan ada kesempatan. Ya, kira-kira gitu ya. Pak Paulus sendiri sekarang lagi banyak pusing dong, karena kan perusahaan besar. Iya, semua drop. Tapi kembali, semua drop. Tidak ada satu bisnis yang saya pegang, infrastruktur, logistik, IT, properti, nggak drop, tapi drop. Semua drop. Cuma buat kita sekarang yang nomor 1 kan saya bilang, saya prefer cash. How long ini akan bisa jadi? Saya jadi udah stress test semua. Kalau ini kejadian sampai September, sampai apa, tuh udah stress. Jadi udah nggak bisa diapa-apain, saya nggak mau, ya udah. Kita yang penting preserve cash, preserve gini. Tapi saya, seperti itu, saya lagi menyiapkan kalau nanti itu jadi return. Buat saya kalau kita bikin akan jadi, take off. Nah, waktu take off itu, saya mau jadi the first man running. Kalau sampai ini drop banyak, diharapkan kita menjadi the last man standing. Tapi saya lagi prepare sama teman-teman. Ini kalau misalkan contoh properti, sekarang lagi drop, nggak ada penjualan, gitu-gitu. Walaupun di properti kita nggak juga ya, ada tetap orang modal. Tapi saya tetap, bagaimana kondisi ini ya? Udah stop dulu aja beberapa yang belum di launch. Tapi kalau yang lain oke. Nah, tapi saya prepare terus, malah ngadain launching informal, kemudian customer kita temuin semua, masih semangat, masih melihat, terus kita bikin sesuatu dan programnya kita rubah. Nanti begitu dia on, kita siap. Jadi ini kita preparing itu seakan-akan mestinya kita mau grow-nya 2022, kita cepetin 2021. Karena dengan kesempatan gini, customer didatengin, Pak mau apa Pak? Customernya apa? Kemudian mau nggak sekalian pakai fit in, mau pakai apa? Banyak hal yang dilakukan, dan saya minta all armada saya melakukan pendekatan one by one dengan customer. Sehingga nanti waktu go yang diingat cuman kita nih loh, produknya kayak gini, segala macam kayak gini. Kita nggak bisa, ini memang semua pusing ya. Ada yang kita nggak bisa lakukan, kayak infrastruktur jalan tol saya. Ya mau gimana kalau nanti di stop semua nggak ada, ya kita terima gitu. Cuman nanti kalau bagus, apa yang kita lakukan? Ada sesuatu yang kita nggak bisa apa-apa, ya sudah. Cuman banyak hal kayak di infrastruktur, di logistik saya gitu kan ya. Di logistik ini orang mau beli mobil baru nggak lama. Sekarang kita mikirin mobil bekas.
Jadi kita mikirin gimana mobil bekas jalannya bagus, pikirin terus, nanti begitu di jalan, nanti begitu on, nggak ada yang akan kembali lagi seperti semula. Kita lagi kembangin terus di IT-nya dengan segala macam. Jadi nanti Anda lihat kalau kita on, seluruh digital kita akan mengejutkan semua. Dulunya 1,0 saya mau launch 2,0 saya udah bilang mana enggak. Nanti begitu on, kita langsung dari 1,0 ke 4,0. Jadi mereka sudah tes import. Nah, ini memang harus kita lakukan terus-menerus. Makanya energi kita di rumah ini semangat, karena justru kita preparing future yang dulu tidak pernah di kantor itu ternyata banyak yang tidak efektif. Kita ketemu sama orang yang nggak penting, kemudian kita travel 1,5 jam bolak-balik nggak penting. Sekarang ini benar-benar ini IM sekarang kayak gini nih, yang bisa mikir semua, bisa ini adalah kita full potential of man yang diberikan God kita sebagai God image. Sekarang kayak gini nih, a man of thinking. Ya, sosialisasinya sementara pakai Zoom. Cuma ini a man of thinking. Kita masuk di lockdown oleh Tuhan supaya benar-benar kita think a new better world. Kayak mau di Noah kayak apa gitu kan ya. Kita di lockdown ini untuk think as a human. Kamu benar-benar human as a imago Dei. Kalau saya sekarang ngerasa, wah saya sekarang imago Dei-nya muncul nih sama Tuhan. Kalau penyembahan nyanyi, punya waktu banyak untuk penyembahan, bisa seminggu 6 kali, sehari bisa mikirin the world, sharing kayak gini. Pernah nggak coba dalam waktu 3 minggu dari tanggal hampir 1 bulan lah sekarang 15 Mei ya, bisa 19-20 session. Never happen. Iya. Saya ikut semangat, Pak. Saya harap yang lain juga ikut semangat dengarnya bahwa di balik semua kesempatan, semua masalah ini ada banyak kesempatan, dan jangan putus asa apapun masalah kita hari ini, sebab selalu ada jalan, ya kan? Attitude kita harus terus semangat, dan ini masa di mana kita bisa mempersiapkan supaya nanti kalau jalan kita bisa mengeluarkan banyak hal yang baru, yang bagus ya, Pak. Iya. Yang sekarang tidak pernah Anda pikirin karena Anda waktu kalau nggak work from home, kalau bisnis masih ada, kan mikirin bisnis. Sekarang bisnis udah nggak ada kok. Nggak ada customer yang beli, kamu mikirin apa lagi? Yang mikirin new customer. Ya kayak misalkan asli ya. Sekarang siapa yang mau ngeprint, mau masuk kantor aja ditutup. Sekarang kita mikirin gimana? Kalau ada fotokopi kayak gitu, apa yang saya lagi bikin terus. Bagaimana kita bikin nanti setelah on, akan jadi begini. Jadi kreativitas kita ditantang betul. Makanya saya bilang, ini adalah tantangan Tuhan kepada kita masing-masing, bahwa ini loh, back to my image. You are my image. Sekarang ini kita menciptakan image the world. Ya, ini sekarang you are my image. Tuhan itu creators. Now you have to come back to the creation. Bahwa I am who creates the world. Ya, bukan consume the world. Ya, kan? Kemudian sekarang kembali kamu create something. Makanya saya sarankan lah ikut online Harvard Entrepreneur Emerging. Saya terbuka betul. Saya mestinya 6 minggu saya mau kebut, seminggu kelar itu. Karena buka wawasan bagaimana di village, Jack Ma di situ belajar. Ya nanti tinggal belajar kan. Kalau ujian kita kan repot gitu ya Mas. Tapi kalau ikut kursus gitu membuat kita terbuka bahwa ternyata Tuhan, wah buat saya sih terima kasih, saya tenang dengan One Man tuh buat saya amazing buat saya. Dulu saya 9 cukup lah. Sekarang One Man ternyata saya akan productive to my country, saya akan productive to my community and to my company and to my church. Ya. Bayangin tuh termasuk my family gitu ya. Jadi bayangan dalam hal 1 bulan ini saya bisa kontribut banyak, bantuin orang yang lagi kesulitan kayak gimana, cari yang makan sembako bersama Board of Astra, kita mikirin yang ventilator gimana, kita mikirin community, juga mikirin segala macam. Jadi rasanya saya kembali kayak ini fullest man. I know now why God created me in this gitu loh. I'm a human now. Human yang understand God image, dan saya bisa tahu how God saved me. God loved the world. Why God saved me? And I'm so talented. I'm so full. I'm so different with animal. I'm so different with the other. I can feel now. I'm totally different person. After 1 month lockdown ini, I can see God. And God is so real. God is so near. Di dalam kondisi ini dengan ngasih pandangan gini. Karena saya ngomong kok saya ngomong kayak gini. Ini anointing yang nggak pernah kita pikir. Saya bisa khotbah acara-acara, saya bisa ngarang 50 khotbah kali ini. Karena saya so real, so near.
gampang sekali itu dengerin aku dapat banyak ini buku dalam waktu sebulan udah 3 buku gini nih. Nah, saya sukanya coret-coret ya. Jadi ini coretan saya kayak gini. Jadi kalau Anda lihat ini. Jadi saya coret udah ngarang lagu, ini saya udah gini semua habis satu saya karek. Saya udah ngarang lagu, ngarang ini. Ya, saya juga ngarang lagu deh kalau gitu, Pak. Iya. Pak, sebentar saya mau minta Pak Paulus berdoa buat kita. Ya. Kita juga semua saya mau berdoa buat Pak Paulus juga buat kesehatan Pak Paulus dan seluruh keluarga. Tapi sebelum berdoa saya mau bilang ada beberapa teman yang saya dengar patah hati sampai nangis sampai apa, maksudnya kita semua mengalami masa-masa yang nggak gampang. Tapi coba berpikir begini, jangan terlalu takut kehilangan yang ada kalau memang itu harus hilang. Sebab kalau tadi kita dengar, Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baru. Coba kenali itu, coba berpikir bahwa jangan sampai kita nggak bisa lihat kesempatan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, karena kita putus asa. Kalau memang harus cut loss dari Pak Paulus, terima aja kenyataan, nggak apa-apa. Sepahit-pahitnya nggak apa-apa, pasti bisa ada jalan lagi. Ya, yuk bergandingan tangan semuanya, yuk menjadi kreatif. Mungkin satu lagi sebelum satu lagi belum. Jadi selain tadi cut loss saya bilang 2 kalimat. Kamu mesti let go kadang-kadang supaya let God asik. Let go. Kalau nggak let go, kadang-kadang kamu nggak bisa let God do the things. Kadang-kadang God shut the door to give you a new door opportunity. Kadang-kadang you down from outside supaya kamu bisa look up from inside. Jadi sekarang let go dan supaya kamu jadi let God do the same. Lihat, saya kok makin yakin ya Pak. Ini akan muncul revival bukan soal spiritual, tapi revival person-person yang akan lebih dekat dengan Tuhan karena dia tahu why God created me. Mungkin akan finding your own purpose. Saya sekarang tahu Tuhan, kok sekarang saya tahu my purpose in life. Setelah 61 years, I know more real about you. You are so near about me, then I know why I'm living in this world. Can you imagine? After 61 years, sekarang saya bisa lebih tahu apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu bagaimana saya berhubungan dengan istri. Oh, mestinya saya gimana? Setelah harus lockdown begini, gitu kan ya. Jadi ini jangan takut. Jadi kembali, yang penting bahwa kita ada masalah. Setiap orang punya masalah ya. Tapi jangan takut bahwa masalah itu harus di let go. Kalau ada yang kehilangan, sakit, ada bisnis harus dilepas, let go. Karena Tuhan akan kasih sesuatu yang baru yang jauh lebih berat. Kalau Anda let go your water, engkau tidak punya banyak. Kalau engkau nggak let go yang 5 roti, tidak mungkin jadi 5.000 roti. You have to let go. You have to let go. You have to let go. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua orang-orang ada 143 yang masih online. Tuhan, semua masalah ini memang berat. Tapi kami percaya Tuhan menciptakan semuanya, hidup kami itu seperti image-nya Tuhan, imago Dei. Menghadapi ini semua, kami tahu, kami memikirkan bersama dengan Tuhan, pasti kami bisa mengalahkan ini semua. Itu sebabnya beri kepada kami champion spirit. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Itu sebabnya jangan kami berharap sama diri kami sendiri, tapi kami berharap sama Tuhan. Berikan hikmat, anointing baru. Seperti Tuhan berikan hikmat kepada Daniel. Seperti Tuhan berikan keberanian kepada Daud. Tuhan berikan wisdom yang luar biasa seperti Salomo. Tuhan berikan kerendahan hati seperti Musa. Sekarang saatnya kami kembali Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Apa yang Tuhan mau atas hidup kami? Tuhan, kami menyerahkan. Tuhan berkata, serahkanlah bebanmu kepadamu. Dan I will give you rest. Let go your burden. Let go your failure. Akui kalau bisnis Anda gagal. Akui. Let go the failures. And then start a new beginning. Karena Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan memberkati Pak Andi dan seluruh kepemimpinan di CLCC, perhati jemaat, dan siapapun juga yang hari ini IG Live, Tuhan memberkati mereka. Kiranya kami juga memberkati Pak Paulus, Tuhan. Kami berterima kasih buat Pak Paulus yang telah sharing kepada kami dan membangkitkan hati kami, roh kami, jiwa kami bersyukur.
Berkati Pak Paulus dengan istri, dengan seluruh keluarga, jaga kesehatan mereka, terus bukakan banyak hal, karena kami percaya apa yang Tuhan berikan pada Pak Paulus dan seluruh keluarga tidak akan hanya disimpan untuk Pak Paulus dan keluarga saja, tapi akan dibagikan jadi berkat buat banyak orang, menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat Pak Paulus yang memberikan waktu buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Oke. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya.